Hai semuanya. Di video kali ini aku pengen sharing ke kalian soal internet mobile data atau paket data internet di Amerika. Jadi buat kalian yang rencana atau planning untuk travel ke Amerika dan kalian pengen tahu sebaiknya aku pakai SIM card apa sih di Amerika nanti. Karena kalau kalian pakai SIM card Indonesia kalian dan pakai internet dari provider Indonesia, yang jelas kalian pasti kena biaya mahal banget. Nah, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi sebelum aku ngejelasin detail soal SIM card Amerika, sebetulnya ada beberapa cara untuk pakai internet di Amerika. Yang pertama adalah dengan tetap menggunakan nomor Indonesia kalian dan mengaktifkan internet kalian di luar negeri atau roamingnya diaktifkan. Tapi itu mahal banget. Yang kedua caranya adalah dengan menggunakan sewa modem wifi. Salah satu brand yang aku tahu tuh namanya Passport. Aku udah sempat ngecek sebelum aku berangkat. Itu kenanya satu hari sewanya 100.000. Jadi kalau kalian pergi dalam jangka waktu yang cukup lama, jatuhnya mahal. Dan cara yang ketiga yaitu kalian langsung beli SIM card lokalnya sana. Jadi kalian beli SIM card Amerika, dan itu yang akan aku jelasin detail di video kali ini. Nah, di sini ada beberapa provider yang bisa kalian pertimbangkan mana yang akan kalian gunakan. Yang pertama ada AT&T, yang kedua ada T-Mobile, yang ketiga ada Mint Mobile, yang keempat ada Lyca Mobile, yang kelima ada US Mobile, dan yang keenam ada Speedtalk Mobile. Nah, dari beberapa brand tadi yang aku rekomendasikan, mungkin kalian bisa pilih 3 di antara AT&T, T-Mobile, atau Mint Mobile. Nah, jadi kalian bisa membeli SIM card ini di yang pertama di vending machine yang bisa kalian temukan di airport, atau yang kedua kalian bisa membelinya di toko seperti Target, Best Buy, Walmart, atau 7-Eleven. Oke? Nah, sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan SIM card Amerika, kalian ada beberapa hal yang perlu kalian pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, kalian pastikan handphone kalian itu bekerja di jaringan network 4G atau 5G. Yang kedua, pastikan handphone kalian tidak di-unlock. Maksudnya unlock bukan unlock handphone unlock biasa itu ya, tapi apakah handphone kalian itu ter-unlock hanya bisa digunakan di negara tertentu aja. Pastikan handphone kalian tidak di-unlock. Nah, kenapa sih network 4G atau 5G itu penting? Nah, di sini aku cerita dulu pengalaman yang aku alamin. Nah, jadi waktu itu bulan Desember tahun 2021, aku beli SIM card prepaid AT&T. Setelah aku beli SIM card, aku aktifkan SIM cardnya, kemudian aku isi paket datanya. Aku udah cek paket datanya udah masuk, tapi waktu aku coba aktifin data aku, internetnya nggak mau nyala, nggak aktif, nggak bisa dipakai. Nah, FYI, handphone aku itu Huawei Mate 20, yang mana itu bisa di jaringan 3G ataupun 4G. Nah, waktu aku coba internet aku itu nggak jalan, aku pergi ke AT&T Store, terus aku nanya ke mereka. Nah, di situ aku cerita ke orang AT&T yang bantu aku kalau aku beli SIM card prepaid, aku udah aktifkan, aku udah isi paket datanya, aku nyalain tapi internetnya nggak jalan. Nah, aku cerita itu ke dia, terus dia cek, terus dia sempat coba ganti SIM card aku. Jadi SIM card aku tuh diganti SIM card baru lagi, tapi setelah dia coba lagi tetap gak bisa nyala internetnya. Jadi akhirnya dia tanya ke manajernya dia, dan waktu dia balik, orangnya AT&T yang aku temui itu bilang ke aku bahwa handphone aku itu gak bisa, karena handphone aku itu jaringannya tidak connect dengan jaringan network AT&T. Nah, aku tanya dong ke dia,
Loh, handphone aku ini kan 4G, tapi kok nggak bisa? Nah, dia bilang, meskipun handphone kamu 4G, tapi tidak semua tipe handphone itu bisa connect ke jaringannya AT&T. Itu yang bikin aku cukup bingung pada waktu itu. Nah, di situ orang AT&T ini malah nyaranin atau nawarin untuk beli HP yang bekerja di jaringan network 5G-nya mereka. Nah, bayangin waktu itu aku beli SIM card kosongannya sendiri itu $10, terus aku isi paket data itu $40, jadi totalnya $50. Kalau dirupiahin jadi 750.000. Dan waktu itu dia bilang handphone kamu nggak bisa karena nggak connect di jaringan AT&T. Itu aku langsung shock. Nah, singkat cerita, akhirnya pokoknya SIM card aku tuh bisa dipakai dan internetnya itu bisa kepake. Nah, gimana ceritanya? Oke, jadi di sini aku bicara untuk kasus SIM card AT&T. Kalau kalian pakai SIM card AT&T, ini menurut pengalaman aku, oke? Yang pertama, pastikan handphone kalian itu beneran jalan di jaringan 4G, minimal 4G. Yang kedua, jangan dengerin kata-kata orang-orang di AT&T atau provider yang kalian pilih itu, karena mereka males mikir, mereka males ngebantuin kalian, oke? Jadi, kalian kalau memang udah kalian coba, kalian udah aktifkan, kalian udah isi paket data dan kalian cek paket datanya udah masuk dan handphone kalian betul di jaringan 4G, kalian lakukan ini. Pertama, kalian login ke account AT&T kalian. Nah, setelah kalian login ke account AT&T kalian cari icon kecil untuk live chat dengan customer support kalian, dan pastikan kalian chatting dengan customer support mereka yang bener-bener orang, jangan robot. Mungkin di awal-awal chatting kalian pasti langsung ditanggapi oleh robot dulu, terusin aja, kalian pilih yang sesuai dengan kasus kalian sehingga kalian nanti dihubungkan langsung ke customer supportnya mereka, sehingga kalian langsung komunikasi dengan customer support yang orang. Oke? Kemudian jelasin ke customer support tersebut bahwa kalian beli SIM card prepaid, kalian sudah aktifkan, kalian sudah isi paket data, kalian nyalakan tapi nggak mau jalan, dan kalian juga bilang handphone kalian sudah 4G kayak gitu, oke? Nah, selanjutnya nanti kalian akan diminta untuk menyebutkan nomor ICC ID atau kode SIM card kalian, kira-kira sekitar 20 digit kayak gini contohnya. Dan dia juga bakalan nanya device IMEI number atau kode IMEI handphone kalian. Jadi kode IMEI ini bisa kalian cek di setting handphone kalian kayak gini. Nah, jadi customer support inilah yang akan ngebantuin kalian untuk mengaktifkan SIM card kalian itu. Oke, nah itu tadi alasan yang penting banget untuk kalian pastikan terlebih dahulu handphone kalian itu bekerja nggak di jaringan minimal 4G. Jadi waktu aku travel ke US waktu lalu, Desember 2021, itu Amerika sepertinya masih peralihan dari 4G ke arah 5G. 4G itu kayak mulai dikurangin jaringannya, sehingga handphone-handphone 4G itu lebih sulit seperti itu. Jadi kalau kalian ke US tahun 2022 mungkin, kalau handphone kalian 5G mungkin akan lebih memudahkan untuk kalian. Oke teman-teman, aku rasa segitu dulu aku sharing ke kalian soal SIM card atau paket mobile data AT&T di Amerika. Nah, buat kalian yang pengen tanya-tanya ke aku soal paket data AT&T, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan coba jawab pertanyaan kalian. Tapi please tolong jangan tanya aku soal SIM card dari provider lainnya, karena aku nggak ngerti. Mungkin kalian bisa coba tanya ke Mbak Google langsung, oke? Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Thank you for watching and see you at the next video. Bye-bye!